obrolan kita, di mana tadi saya sampaikan bahwa topiknya hari ini itu adalah sebuah perjalanan dari biji ke cangkir, ya. Rahasia di balik secangkir kopi nih bersama Kalatia Coffee Jakarta. Oke, mungkin untuk sahabat IP-mu kalau dengar nama Kalatia Coffee Jakarta, oh ini sekedar coffee shop gitu. Ya, Tapi saya yakin bahwa Kalatia Coffee Jakarta ini nggak sekedar coffee shop, karena mungkin di sini nanti Bang Rahman akan banyak bercerita bagaimana sih sebetulnya di balik sebuah sajian minuman kopi yang memang menjadi menjadi nikmat saat dinikmati ya. Oke, baik, mungkin bisa diceritakan dulu nih Bang Rahman, sebetulnya Kalatia Coffee ini apa sih? Kok sampai apakah sekedar coffee shop biasa atau mungkin memang merupakan sebuah coffee shop tapi juga mempersembahkan sebuah destinasi kopi perjalanan para pecinta kopi untuk mendapatkan pengalaman-pengalamannya. Bagaimana nih, Bang nah, Rahman? nah, cerita dari Kalatea Coffee ini jadi filosofi tanah kita mengibaratkannya dari filosofi tanaman dalam secangkir kopi gitu. Nah, Kalatea Coffee juga mungkin terdengar seperti dua hal yang berbeda, tapi keduanya punya filosofi yang menarik gitu. Dari kan Kalatea ini berdasarkan tumbuhan hias ya Mas ya, tanaman hias. Nah, kenapa? Terus Kalatea dikenal sebagai tanaman yang melambangkan ketahanan, keseimbangan, dan adaptasi mencerminkan bagaimana kita sebagai manusia perlu kita sebagai manusia menyesuaikan diri dengan perubahan dalam hidup. Nah, terus sama halnya dengan kopi, dari proses tanam hingga menjadi secangkir minuman gitu mas. Oke, oke, oke. Ternyata uh, namanya cukup filosofinya cukup dalam sekali ya. Iya. Kalatia Coffee ini letaknya ada di Jakarta. Tepatnya ada di mana nih, Bang Rahman? Nah, di Jalan Dr. Satrio di Kuningan, Karet Kuningan mas. Oh, di Karet Kuningan ya, di Jakarta Iya. ya. Oke, baik. Sekarang mungkin kalau tadi kita sudah mengulas sedikit ya, untuk sahabat IPmu sudah mungkin garis besarnya tahu bahwa Kalatea Coffee ini adalah tidak hanya sekedar coffee shop saja, tapi di sini juga bisa menceritakan sebuah proses seperti yang tadi Bang Rahman sampaikan, bahwa sebuah proses dari biji kopi itu yang akhirnya bisa menjadi sebuah sajian kopi yang sudah siap dan tentunya nikmat untuk dinikmati. Baik, bisa diceritakan nih perjalanan kopinya yang mungkin diolah oleh Kalatia Coffee ini. Ini kopi jenis apa? Kemudian prosesnya seperti apa sih yang dilakukan oleh Kalatia Coffee? Apakah memang bekerja sama dengan para petani-petani kopi? Berasal dari daerah mana? Dan bagaimana Kalatia Coffee ini memberikan sebuah sajian aneka ragam hidangan kopi sehingga memang menjadi pembeda antara Kalatia Coffee ini dengan coffee shop lainnya. Kita banyak bekerja sama ada teman kita di Bandung. Nah, Oke. namanya Elko Coffee, tapi kita bawa biji sendiri. Nah, kita roastingnya di sana gitu. Karena kita kan menyesuaikan pasar nih Jakarta gitu. Ya. Nah, mereka kan yang mencari kopi yang kafeinnya tinggi gitu. Hmm. Jadi kita harus menyesuaikan awal mulai dari Jakarta ini kita cenderung kopi creamy gitu. Jadi kita berusaha nih untuk apa menyesuaikan selera Ya. mereka gitu. Kalau untuk jenis kita banyak ya mas, kita banyak Ya. pakai beberapa jenis biji lokal kayak kita ada dari Gayo Lintong. Nah Gayo Lintong ini kita pure Arabica kita pakai. Oke. Kita ada dua biji yang house blend sama yang full Arabica gitu. Oke. Nah, kalau untuk full Arabicanya ini kita memang untuk yang kopi-kopi signature ya. Jadi ciri khas kita dari Kota Medan gitu, Mas. Kayak kopi hanger, kopi creamy-nya. Terus kita ada juga yang kopi kita diamkan selama 1 hari 24 jam di Oke. suhu ruangan dingin. Nah, itu Crimson. Dia tuh menimbulkan rasa antara vanilla dan karamel. Oh, Karakternya gitu. kopi cream. Oke. Nah, jadi ketika kita minum kopi itu, kita belum makan pun itu tetap aman gitu, Mas. Tanpa ada namanya GERD gitu. Berarti aman dikonsumsi saat mungkin ada penikmat kopi yang mungkin belum bersantap pagi ataupun santap Iya, siang ataupun karena itu aman ya. aman, Mas. Ya, saya banyak yang udah saya kasih nih sebelum saya jual nih ke konsumen. Ya. Jadi saya beberapa kali
saya kasih tester sama teman-teman dan mereka semua bilang aman gitu. Dan sampai sekarang pun customer nerima dengan baik. Oke. Total berapa jenis biji kopi yang mungkin dikelola ataupun diolah oleh Calathea Coffee ini, Mas? Untuk total kita ada banyak ya Mas ya. Kayak saya bilang tadi Arabica, terus kita ada Mandy Hot Blend juga, terus kita ada yang dari natural, wine process juga ada, gitu, red honey, sama full wash gitu. Kita lebih cenderung ke kopi manual mainnya gitu Mas. Oke. Kalau dari konsumsi biji kopi ini, apakah Calathea Coffee ini memang untuk mengelola biji kopi ini memang dijual memang dalam bentuk biji ataupun sudah jadi, dan biasanya konsumennya apakah memang para penikmat kopi atau bahkan mungkin dari beberapa coffee shop lain yang menjadi konsumen dari Calathea Coffee, Mas? Nah, untuk sejauh ini banyak yang kayak memang penikmat kopi yang datang ke Calathea ini Mas. Jadi mereka memang mencari cita rasa kopi gitu. Karakter dari tiap biji kopi gitu dengan proses yang berbeda-beda gitu. Oke. Jadi mereka suka experience gitu jatuhnya Mas. Ini ada pertanyaan yang kita lanjutkan Bang Rahman ya. Dari kitanya, Coffee Bean dari Calathea Coffee ini sudah dikirim kemana aja? Kemudian apakah bisa dikirimkan keluar Jakarta? Oh bisa, kalau untuk di keluar Jakarta kita udah ada tuh timnya yang ngurus untuk masalah logistik. Nah, kita bisa di luar pulau pun bisa juga kita kirim gitu. Oke, bisa ya. Oke ya. Bisa, kalau untuk pengiriman bisa gitu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua dari Rahpusdew. Bang, perbedaan kopi single origin sama blend apa? Wah, ini sudah langsung para penikmat kopi mulai banyak nih. Oke, bisa mungkin di Bang Rahman, untuk perbedaannya apa sih single origin sama blend itu yang apa? Dan bagaimana sih perbedaan cita rasanya? Nah, kalau misalkan kalau blend ini kan cenderung kita tuh kan menggabungkan antara dua biji kopi ya Mas ya, kayak dari Robusta ke Arabica. Dan itu semua tergantung selera kita gitu. Kita mau pakai perbandingan berapa, 70% Arabica atau 30% si Robustanya. Kita lebih dominan kemana nih gitu. Oke, kalau untuk membalance blend seperti itu ya. Iya, kalau untuk nge-blend. Nah, kalau single origin ya itu balik lagi tergantung selera kita gitu. Oke, tapi apakah mungkin gitu. Tapi tim barista dari Calathea Coffee ini apakah bisa merekomendasikan misalkan ini untuk penikmat kopi yang masih newbie nih misal datang ke Calathea Coffee, saya pengen blend nih, saya suka yang asam tapi yang strong atau bagaimana, atau mungkin ada rekomendasi racikan blend apa nih yang memang khas dari Calathea Coffee? Signature-nya apa nih? Kalau di bijinya kita bestsellernya itu full Arabica antara Gayo dan Linton gitu. Jadi green bean-nya yang kita house blend, tapi tetap roastingannya pakai Arabica gitu Mas. Oke. Nah, kalau untuk minuman kita banyak nih membuat kopi fermentasi gitu. Jadi kayak model cold brew gitu. Nah, kemarin baru saya buat ada kopi yang dari perasan daun mint, terus saya diamkan selama 3 hari. Jadi si kopi ini itu dari berbagai macam proses ya Mas ya, dari wine proses sama natural proses sama red honey proses, dan itu perbandingannya 1:1 semua. Dan saya campur dengan 1:1 semua, saya campur dengan perasan daun mint tadi, saya ambil sarinya gitu. Jadi pas begitu kita minum tetap ada rasa karakter si kopi dan kita tetap ada rasa wine-nya juga gitu. Tapi kita ada rasa segar gitu Mas dari si daun mintnya. Dia cocok untuk gitu. Jadi tidak mengalahkan, tidak mengkaburkan rasa kopinya ya? Ya benar gitu. Kita tetap tidak menghilangkan rasa kopinya gitu. Tetap mempertahankan rasa kopinya gitu. Baik, Bang Rahman, ini pertanyaan yang cukup menarik mungkin ya. Sebetulnya bagaimana sih cara menentukan
biji kopi. Kan kalau kita bicara mau mengolah ya, tentunya kan Bang Rahman beserta teman-teman dari Kalatea Coffee juga akan mencari biji kopi yang terbaik. Bagaimana sih sebetulnya menentukan biji kopi yang terbaik? Kemudian kalau kita bicara bahwa Indonesia ini kekayaan sumber daya alamnya sangat luar biasa, bahwa juga banyak beberapa daerah penghasil kopi yang memang terbaik, ya kan? Saya tidak ingin bertanya mana yang terbaik, tapi bagaimana ini Bang Rahman berkaitan dengan memilih biji yang kopi terbaik, kemudian lokasi mana yang mungkin kalau tadi bicara di Bandung, apakah ada lokasi lainnya yang mungkin sering menjadi sebuah bahan eksplorasi Kalatea tim untuk mencari biji-biji terbaik, biji-biji kopi yang terbaik? Nah, kalau untuk biji yang terbaik itu kan kayak kita bilang perbandingan antara Robusta dengan Arabica ya Mas ya. Nah, Robusta ini kan dari penanaman dia dari 800 mBPL sampai dengan 1000 Ya. gitu. Nah, sedangkan si Arabica ini dia dari 1000 sampai 2000 mBPL. Nah, kita tetap nih kita mau cari rasa ya, kalau untuk mencari kualitas, kalau untuk di Kalatea sendiri kita lebih ke dominan ke Arabica Mas gitu. Karena Arabica ini memiliki rasa yang lebih kompleks gitu. Kesamaannya lebih tinggi dan aromanya tuh lebih kaya gitu Mas. Nah, sedangkan yang Robusta ini dia cenderung kafeinnya tuh terlalu tinggi dan lebih tahan terhadap penyakit memang. Dia tuh tanaman yang kuat kalau kita bilang yang si Robusta ini gitu. Ya, karena dia kan tumbuh di dataran rendah ya kalau kita bilang ya. Dia di 800 mBPL sampai dengan 1000 gitu ya Mas. Jadi silakan aja buat sahabat IPmu yang mungkin ingin lebih tahu, ingin mengulik lebih dalam bagaimana sih kenikmatan kopi mungkin dari sisi pengolahan bijinya sampai dengan prosesnya, kemudian sampai dengan disajikan ke sahabat IPmu semua, silakan aja langsung bergabung di IPmu Talk kesempatan Jumat 7 Februari 2025. Kebetulan saat ini kita sedang ngobrol bareng dengan Mas Rahman selaku Direktur Kalatea Coffee Jakarta. Oke, Bang Rahman, kemudian kalau tadi memilih biji kopi tadi nih, ya, bagaimana sih proses pengolahan mungkin untuk sahabat IPmu yang di luar sana yang masih bingung ya, terkadang roasting itu gimana sih? Sebetulnya bisa dijelaskan secara singkat saja bagaimana pemilihan pengolahan biji kopi mulai dari petik kemudian sampai dari biji mentah sampai dengan siap untuk digunakan ataupun diseduh. Gimana nih Bang? Nah, kalau kita kan banyak nih kalau dari kayak penanaman gitu ya Mas ya. Nah, terus ada beberapa proses yang ada dibagi dua proses lagi tuh dari metode penanaman atau pasca panen lah kita bilang prosesnya gitu. Nah, metode ini dia ada metode manual gitu Mas. Nah, metode manual ini yang kita pilih tuh cuma buah yang cerinya masak gitu. Jadi buah dia kan ada tuh kopi tuh buahnya cerinya merah gitu. Nah, yang metode manual tuh itu yang dipilih itu cuma itunya aja Mas gitu, yang buah merahnya. Dan ada juga yang metode yang basah gitu. Kalau bisa dibilang strip printing namanya, metode basah massal. Jadi semua biji kopi itu kita ambil gitu. Mau dari dia warnanya yang hijau kekuningan, hijau sama merah gitu. Nah, kalau untuk proses ya penjemuran itu kan banyak ya Mas proses. Nah, kalau untuk natural itu kita jemur sama cerinya, si kulitnya, baru kita pisahkan antara si kulit sama si biji gitu. Nah, ada juga yang namanya proses basah gitu, yang bisa disebut juga wash process namanya. Nah, wash process ini dia direndam dengan ya sama ceri-cerinya juga. Jadi jatuhnya kayak kita tuh memfermentasikan antara si ceri biji sama si bijinya tersebut itu, kulit sama bijinya gitu Mas. Itu supaya kita mencari rasa yang sesuai selera kita lah gitu. Karena setiap biji kopi itu dia mempunyai rasa yang berbeda-beda dan punya karakter tersendiri gitu Mas. Oke. Baik, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dari sikreatif.id. Mau tanya perbedaan kopi cappuccino sama kopi latte apa ya? Yang mana lebih strong Mas? Oke, itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Arprelove 512. Kenapa ya Mas kalau udah minum kopi masih aja ngantuk? Apa mesti pesen americano? Wah, ini jadi aku pengen minum kopi ini menghilangkan kantuk. Tapi kok Mas pesen kopi
tapi masih ngantuk nih. Ah. Ini tipsnya apa nih? Mungkin ini untuk penikmat kopi yang ingin kopi ini membuat tetap semangat, nggak ngantuk gitu. Seperti apa nih Bang Rahman? Oke, kalau saran saya kalau untuk menghilangkan ngantuk, ya lebih bagus kita mengkonsumsi kopi yang robusta, memang pure robusta yang bodinya kuat gitu, yang kafeinnya tinggi gitu. Yang mungkin siapa tadi namanya Mas kalau boleh tahu? Yang nanya tentang Pre-love. Aprilot ya. Nah, Ya. yang kalau mungkin mbaknya itu dapat kopi yang nggak tahu lah saya ya, kayak antara Arabica. Nah, tapi kalau untuk mencari ngilangin rasa ngantuk, saran saya memang bagus yang robusta karena dia kafeinnya tinggi, terus Oh, malah robusta rasanya ya. lebih strong. Ya, rasanya lebih strong. Terus Oh, dia tuh juga bodinya lebih kuat gitu mas. Nah kalau oke. Kalau tadi untuk perbedaan kopi cappuccino sama kopi latte ini apa nih Bang Rahman? Nah, kalau cappuccino ini kalau bisa kita bilang dia dari kadar susu dengan espresso sebenarnya sama. Mhm. Bedanya itu cuma hanya di foamnya aja gitu. Nah, kalau Oh, cappuccino ini kan cenderung di foamnya agak sedikit tebal gitu. Sedangkan ya, si latte-nya nih sedikit lebih flat lah ya. untuk foamnya gitu. Tapi kalau untuk mencari creamy lebih bagus yang cappuccino sih. Tapi kalau Oh, untuk oke. cari rasa tentang ke kopi lebih bagus latte. Gitu. Oke, 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 oke. Kita masih ngobrol bareng tentang dunia perkopian ya, yang ternyata bahwa menikmati selama ini mungkin untuk sahabat IPmu yang begitu datang pesan menikmati, saya pesan kopi yang seperti ini. Ternyata proses di belakangnya cukup panjang sekali ya Bang Rahman ya. Mulai dari apa namanya pemilihan biji, kemudian mulai dari proses penjemurannya, bahkan proses untuk menciptakan sebuah cita rasa kopi yang unik itu ternyata prosesnya cukup panjang sekali ya Bang ya. Tidak sesederhana orang tinggal pesan kemudian duduk manis dan menikmati kopi saja. Bener Oke, bener. buat sahabat IPmu silakan aja yang mungkin sedang berkunjung ke Jakarta ataupun yang ada di Jakarta, silakan berkunjung ke Kalatea Coffee ya, yang terletak di Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 235 Jakarta ya. Silakan aja, di sana Anda akan menikmati berbagai signature kopi dari Kalatea Coffee dan tentunya juga akan mendapatkan banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang unik tentang pengelolaan kopi tentunya dari Kalatea Coffee. Dan untuk buat sahabat IPmu yang mungkin pengen tahu lebih banyak tentang Kalatea Coffee bisa intip di websitenya di kalateacoffee.com. Betul ya Bang Rahman ya? Kemudian kalau mau berkorespondensi via email bisa juga di kalateacoffeejakarta@gmail.com atau via telepon bisa di 021 2309 2356 atau juga via WhatsApp di 0822 7721 6769 ya. Dan sahabat IP Mutok juga bisa mengintip berbagai jenis kopi yang memang sudah diolah dan disediakan oleh Kalatea Coffee lewat websitenya di kalateacoffee.com ya. Silakan, di situ banyak sekali pilihannya dan mungkin nanti kalau mau berkorespondensi ataupun berkonsultasi mengenai cita rasa kopi silahkan aja hubungin, bisa lihat WhatsApp di 0822 7721 6769. Oke, Bang Rahman, Ya. kita mau nanya nih, bagaimana pengaruh, apakah ada pengaruh metode roasting ya, metode roasting terhadap rasa kopi itu sebetulnya ada pengaruhnya nggak sih Bang? Ada mas, karena tingkat kematangan biji kopi itu Sorry, Bang Rahman berbeda. suaranya agak kecil sekali, agak bisa lebih jelas? Oke. Ini udah jelas Ya, mas. agak keras sedikit Bang. Jadi gini, kalau untuk masalah roasting, ya dari ke tingkat pematangannya itu relatif ya mas ya. Dia itu ada yang dark roast, medium to roast. Mhm. Nah itu banyak banyak tuh, dan itu mempengaruhi rasa juga gitu. Medium Oke. to dark gitu. Nah kebanyakan yang pelaku kopi mereka memakai metode yang medium to dark gitu. Jadi mereka mencari rasa yang lebih konsisten gitu untuk Oke. si biji kopi, untuk masalah roastingan gitu mas. Nah, Jadi memang ada ya itu aja sih. pengaruhnya ya Bang ya Iya untuk ada proses roastingnya dia. pengaruhnya, benar Oke, benar mas lalu dari tingkat untuk kematangan. uh,
apakah juga misalnya kita bicara bahwa oke, bahwa roasting ada pengaruh. Kemudian nikmat kopi ini membeli biji kopi, Bang. Bisa nggak dibagikan tips untuk penyimpanan biji kopinya ya, agar mungkin apakah proses penyimpanan juga berpengaruh nanti terhadap hasil cita rasa kopinya nih, Bang? Benar, kalau untuk kita menyimpan biji kopi yang penting yang paling paling utama tuh harus kedap udara mas. Gitu. Nah jangan kita buat lihat tuh udara tuh leluasa masuk tuh ke tempat kita nyimpan biji kopi. Kalau bisa dia ditutup rapat karena dia kalau terlalu banyak masuk udara, kopi itu bisa kita bilang masuk angin gitu. Rasanya udah Oh, hilang gitu. Jadi ternyata begitu kopi bisa masuk angin ya, Bang ya? ya bisa mas. Kenapa kok Oke, oke. bisa? Oke. Waktu kita Mungkin kalau manusia ekstrak, dikerokin ya, tapi ya kalau betul. misalkan ternyata untuk kopi ini, ya ini gimana nih? Itu kalau misalkan kita ekstrak dia cenderung air yang keluar bukan yang krema yang bagus gitu. Bukan Oke, kekentalan dari kopinya gitu. Dan itu mempengaruhi juga mas gitu. oke. Makanya Oke, setiap kali kita punya biji kopi kita harus menyimpan di kedap udara lah. oke, Kalau harus bisa ditutup kedap dengan udara rapat. ya. Ya, Oke. ditutup Baik, dengan kalau rapat. tadi kita bicara berarti mulai dari roasting ya, Bang Rahman. Roasting ini juga Ya, berpengaruh terhadap cita rasa kopinya. Kemudian cara penyimpanannya ini juga memang sahabat IPmu ya, apabila mungkin Anda merupakan penikmat kopi, bahwa Anda juga harus diperhatikan untuk cara penyimpanan biji kopinya agar mungkin juga disimpan. Tadi Bang Rahman berbagi tips bahwa harus hati-hati menyimpan biji kopinya, kedap apa namanya, kedap udara ya, Bang ya, ya, artinya agar tidak banyak udara yang masuk ke tempat iya penyimpanan benar. biji kopinya. Mungkin bisa dicarikan tempat yang memang khusus untuk menyimpan biji kopi, jangan bercampur dengan mungkin barang-barang yang lain yang mungkin memiliki aroma yang kuat ya, Bang ya. Jadi Iya, memang penyimpanan kopi ini memang harus dibuat khusus, sehingga memang memang di situ memang sahabat IPmu khusus untuk menyimpan biji kopi dan tidak bercampur dengan produk-produk lain ataupun barang-barang lain yang memiliki aroma yang kuat, yang nanti khawatirnya akan mempengaruhi aroma kopi juga. benar. Harus juga tertutup, ya kan? Kemudian saya mau tanya lagi, oke lah kalau memang saat roasting kemudian penyimpanan. Nah, sebetulnya apakah juga dari seduhan kopi ini nih juga pengaruh juga nih, Bang? Kalau misalnya roastingnya udah bener, nyimpannya udah bener, nyeduh kopinya kalau nggak yang oke punya ini, apakah juga pengaruh nih, Bang? Nah, kalau untuk menyeduh kita kan pasti ada tuh namanya kayak ukuran green size ya mas, kayak antara kekasaran biji kopi gitu. Nah, Oke. kita kalau misalkan kita mau mau, mau buat tuh contoh di espresso, espresso itu kan cenderung dengan green size yang halus ya mas ya, agar mendapat cita rasa yang kuat gitu. Ya, Nah, kalau untuk yang pinang pulo kita bisa ya. memakai dos yang kita bisa pakai dos yang kasar atau yang sedang, tapi kebanyakan para pemain manual itu dia memakai dos yang sedang gitu mas, Oh, yang karena dia sedang ya. mencari rasa yang stabil Ah, oke. di karakter Oke. si biji kopinya gitu mas. Nah kalau yang untuk yang kasar tuh biasanya tuh untuk yang dark process ya, kayak dia tuh yang ke kopi-kopi cold brew tuh cocok tuh untuk nyari rasa yang bagus gitu dengan gilingan yang kasar gitu. Baik, wah ini ternyata menarik sekali nih ya. Buat sahabat IPmu, jadi ternyata kopi ini tidak hanya sekedar minuman, tapi ternyata Bang Rahman kalau saya boleh sampaikan bahwa yang namanya menikmati kopi ini adalah sebuah proses yang panjang. Bisa juga diartikan ada seninya ya, ada Ya aturannya, betul ya Bang ya? Ada benar mas. seninya, ada komposisi ataupun aturan yang memang harus benar-benar diperhatikan untuk menciptakan cita rasa kopi yang benar-benar unik sekali. Oke, dan Bang Rahman di akhir perbincangan siang hari ini, ada nggak sih tips dari Bang Rahman atau dari Kalatea Coffee untuk para penggemar kopi, khususnya untuk yang pemula nih? Oke. Gimana sih cara apa namanya mengolah kopi atau memberikan seduhan untuk yang pertama, seandainya mungkin ada yang orang beli nih, wah tertarik nih, saya pengen beli biji kopinya dari Kalatea Coffee, kemudian cara mengolahnya seperti apa, ada nggak tipsnya nih? Tips yang untuk apa nih mas, pembuatan ya atau Iya, apa nih? iya, mungkin untuk pembuatan kopinya, mengolah kopinya sampai menjadi sebuah sajian minuman kopi yang benar-benar memiliki cita rasa yang kuat dan unik.
Oke, kebetulan Galatea kita open bar ya Mas ya. Oke. Jadi siapapun yang mau belajar tentang kopi dari cara mengestel espresso, terus mau belajar tentang manual, kita open gitu Mas. Open Kita bar di tapi Kalatea kita Coffee. ya open bar, kita tetap mengajarin orang-orang yang ingin tahu tentang kopi gitu Mas. Oke, baik. Ada pertanyaan cukup menarik ini. Oke, terima kasih Balitkes.money. Keren nih pembahasannya, bahas kopi. Kemudian dari adiarifin.id. Ini berarti kopinya cocok buat mesin apa manual brew, Mas? Oh, banyak ya kita kalau untuk biji kopi banyak nih varian yang kita pakai. Yang untuk espresso kita ada dua pemakaian dari yang kayak saya bilang tadi, kita ada memakai yang house blend sama yang full arabica. Nah, Oh, kalau yang untuk manual brew kita banyak lagi tuh prosesnya. Nah, kita ada pemakaian biji yang kayak saya bilang tadi, wild proses, natural proses, sama yang red honey. Dan banyak oke. yang pencinta natural ini dia mencari yang rasa yang fruity gitu, Mas. Sekali lagi, sukses terus untuk Kalatea Coffee. Dan buat Terima sahabat kasih. IP Mutok, ya, sekali lagi, buat kalian yang mungkin sedang berada di Jakarta, atau mungkin ada di kota manapun, dan ingin lebih tahu lebih banyak tentang Kalatea Coffee, bahwa Kalatea Coffee ini tidak hanya sekedar coffee shop, Ya. tidak hanya sekedar destinasi coffee shop saja, di mana kamu bisa datang, pesan kopi dan selesai. Tapi ternyata Kalatea Coffee ini memang benar-benar cukup unik, karena tadi yang Mbak Rahman sudah sampaikan, open bar ya. Ya, Artinya open bar. tim Kalatea Coffee ini siap berbagi informasi, Benar. berbagi tips, Dan ilmu. berbagi trik, berbagi pengalaman. Benar. Bagaimana mengolah kopi mulai dari biji sampai dengan menjadi sajian kopi yang memang otentik, unik, dan nikmat untuk sahabat IPmu semua. Jadi silahkan aja simak informasi yang lebih dalam tentang perkopian bersama Kalatea Coffee bisa lewat website di kalateacoffee.com atau korespondensi via email bisa di kalateacoffeejakarta@gmail.com atau bisa via telepon di 021 2309 2356 atau bisa via WhatsApp di 0822 7721 6769 atau mungkin datang langsung nemuin Bang Rahman bersama teman-temannya ya. Ada di Kalatea Coffee Jakarta yang buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tadi bahkan Bang Rahman bilang kalau jam 9 datangnya masih mau nongkrong ngobrol-ngobrol masih bisa ya Bang Rahman ya. Masih bisa. Ditungguin dikit-dikit lah ya. Iya, Oke, nggak apa-apa. ditemenin ngobrol kopinya bisa. Silakan aja datang ke Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 235 Jakarta. Oke, langsung aja temukan keunikan biji kopi bersama Kalatea Coffee.